Bagian 1. Badai dari Timur dan runtuhnya harapan. Intro musik dramatis dan intens. Dia bukan terlahir sebagai anak raja, dan dia tidak mewarisi takhta emas dari ayahnya. Dia hanyalah seorang mantan budak yang pernah dijual di pasar. Seseorang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh sejarah. Namun, siapa yang menyangka bahwa di tangan mantan budak inilah pasukan paling menakutkan di muka bumi yang telah meluluh lantakan separuh dunia, akhirnya bertekuk lutut. Jika bukan karena keberanian satu orang ini, mungkin nama kota suci Mekah dan Madinah hanya akan tinggal kenangan di buku sejarah hari ini. Inilah kisah tentang bagaimana iman dan strategi mengalahkan kemustahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teladan umat, sebelum kita menyelami kisah epik yang akan menggetarkan hati ini, pastikan Anda menjadi bagian dari komunitas pecinta sejarah Islam ini. Klik tombol subscribe channel Teladan Umat sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan jejak-jejak kebesaran umat terdahulu. Tuliskan juga di kolom komentar, "Saya siap meneladani pahlawan Islam," sebagai tanda semangat kita hari ini. Masuk ke narasi utama, mari kita putar waktu mundur ke pertengahan abad ke-13. Sebuah masa yang sering disebut sebagai salah satu periode tergelap dalam sejarah manusia. Di padang rumput Eurasia yang luas, sebuah kekuatan baru telah bangkit, bagaikan badai yang tak terbendung. Mereka adalah bangsa Mongol. Sebuah pasukan yang dipersatukan oleh ambisi penaklukan tanpa batas. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menghancurkan setiap kerajaan yang berani berdiri di hadapan mereka. Dunia Islam saat itu sedang berada di titik nadirnya, terpecah belah dan lemah. Tragedi terbesar akhirnya terjadi pada tahun 1258 Masehi, sebuah tahun yang dicatat dengan tinta hitam oleh para sejarawan. Kota Baghdad, sang ibu kota kekhalifahan, permata dunia, dan pusat ilmu pengetahuan, dikepung oleh lautan manusia. Pasukan Hulagukan, cucu dari Genghis Khan, datang dengan satu tujuan: penghancuran total. Ketika pertahanan Baghdad runtuh, apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk yang nyata. Bait Al-Hikmah, perpustakaan terbesar di dunia saat itu, dihancurkan hingga tak bersisa. Dikisahkan bahwa sungai Tigris berubah warna menjadi hitam legam karena tinta dari ribuan kitab yang dibuang ke dalamnya. Kemudian, air sungai itu berubah menjadi merah oleh darah para syuhada, ulama, dan penduduk yang tak berdosa. Kekhalifahan Abbasiyah yang telah menaungi umat Islam selama 5 abad, sirna dalam hitungan hari. Dunia Islam tercabik-cabik. Trauma mendalam menyelimuti setiap hati orang beriman dari timur hingga barat. Rasanya seolah-olah kiamat sudah dekat, dan tidak ada lagi kekuatan yang mampu menahan laju Yajuj dan Majuj versi nyata ini. Dari puing-puing Baghdad yang masih mengepulkan asap, mata sang predator Mongol kini beralih ke barat. Hanya ada satu kekuatan besar Islam yang masih berdiri tegak di peta dunia saat itu. Kekuatan itu adalah Kesultanan Mamluk di Mesir. Di Kairo, suasana begitu mencekam. Setiap angin yang berhembus seolah membawa kabar kematian. Para penduduk mendengar kisah-kisah mengerikan dari pelarian Baghdad, membuat nyali mereka ciut sebelum berperang. Apakah Mesir akan bernasib sama seperti Baghdad? Apakah peradaban Islam akan benar-benar dihapuskan dari muka bumi? Di tengah keputusasaan massal inilah, sejarah menunggu munculnya seorang pahlawan. Seseorang yang tidak takut pada mitos ketidakterkalahan Mongol. Seseorang yang berani berkata tidak ketika seluruh dunia memilih untuk tunduk. Bagian 2. Dari belenggu perbudakan menuju singgasana. Di tengah kegelapan yang menyelimuti dunia Islam, cahaya harapan itu muncul dari sosok yang tak terduga. Namanya adalah Mahmud bin Mamdud. Namun dunia kelak akan mengenalnya dengan gelar yang menggetarkan, Sultan Saifuddin Qutuz. Qutuz bukanlah pangeran yang manja. Ia adalah manusia yang ditempa oleh penderitaan. Ia berasal dari garis keturunan kerajaan Khawarizmi yang hancur lebur diserang Mongol di masa lalu. Ia diculik, dijual sebagai budak, dan berpindah dari satu tuan ke tuan lainnya hingga tiba di Mesir. Dalam sistem Mamluk, status budak bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pendidikan militer yang keras. Qutuz dididik dengan disiplin besi, diajarkan seni berperang, berkuda,
dan strategi militer tingkat tinggi. Ia tumbuh menjadi prajurit yang tidak hanya tangguh fisiknya, tetapi juga tajam akalnya dan lurus akidahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkannya untuk sebuah misi agung yang belum disadari oleh siapapun. Ketika ancaman Mongol semakin dekat ke gerbang Mesir, kondisi politik internal Mesir justru sedang kacau balau. Sultan yang berkuasa saat itu masih sangat muda, belia, dan tidak memiliki pengalaman untuk memimpin perang besar. Para dewan penasihat sibuk berdebat, sikut-sikutan berebut pengaruh, sementara musuh sudah di depan mata. Qutuz, yang saat itu menjabat sebagai wakil sultan, melihat bahaya ini dengan mata batin yang tajam. Ia tahu bahwa kepemimpinan yang lemah di masa krisis adalah resep pasti menuju kehancuran. Dengan berat hati namun penuh tanggung jawab, Qutuz mengambil langkah yang sangat berani dan kontroversial. Ia memakzulkan sultan muda tersebut dan mengambil alih tampuk kekuasaan tertinggi, bukan karena ia haus kekuasaan, bukan karena ia ingin hidup mewah di istana. Ia menegaskan kepada para ulama dan amir bahwa langkah ini semata-mata untuk menyatukan komando menghadapi Mongol. Kita butuh satu pemimpin yang kuat untuk menghadapi musuh yang kejam ini, tegasnya. Ia bahkan berjanji, jika bahaya Mongol telah lewat, rakyat boleh memilih sultan lain yang mereka inginkan. Ini adalah bentuk pengorbanan reputasi demi keselamatan umat yang lebih besar. Naiknya Qutuz ke singgasana tidak serta-merta membuat masalah selesai. Ia mewarisi kas negara yang kosong dan mental para pejabat yang sudah runtuh. Banyak amir atau pejabat militer yang pengecut, yang menyarankan untuk kabur saja ke Afrika Utara atau Yaman. Mereka berpikir melawan Mongol adalah tindakan bunuh diri konyol yang sia-sia. Bagaimana kita bisa melawan pasukan yang telah menghancurkan Baghdad dan Damaskus? Tanya mereka dengan gemetar. Namun, Qutuz adalah teladan umat yang sejati. Ia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan pada pertolongan Allah. Ia mulai melakukan konsolidasi, memanggil kembali para pejuang yang terasing. Ia mengumpulkan para ulama, termasuk Syekh Izzuddin bin Abdussalam, untuk mengobarkan semangat jihad di kalangan rakyat. Qutuz tahu, perang ini bukan hanya soal pedang dan panah, tapi soal mental dan spiritual. Ia harus mengubah mentalitas kalah sebelum berperang menjadi mentalitas hidup mulia atau mati syahid. Setiap hari, ia bekerja keras mempersiapkan logistik, melatih pasukan, dan memperkuat benteng. Ia tidak punya banyak waktu, karena kabar intelijen menyebutkan pasukan Mongol sudah bergerak menuju Gaza. Hulagu kan memang telah kembali ke Mongolia karena urusan suksesi, namun ia meninggalkan jenderal terbaiknya. Jenderal itu adalah Kit Buka, sosok yang terkenal kejam, sombong, dan belum pernah merasakan kekalahan. Kit Buka memandang remeh Mesir, menganggapnya hanya sekadar batu kerikil yang mudah disingkirkan. Di Kairo, Qutuz berdiri tegak menatap ufuk timur, menunggu badai itu datang. Ia sadar, nasib seluruh dunia Islam kini berada di pundaknya yang kokoh. Ia adalah satu-satunya perisai yang tersisa. Bagian 3, surat berdarah dan sumpah setia. Ketegangan memuncak ketika utusan Mongol tiba di gerbang Kairo, membawa surat dari Jenderal Kit Buka. Surat itu bukan sekadar pesan diplomatik, melainkan sebuah teror psikologis yang dirancang untuk meruntuhkan mental. Isinya penuh dengan kesombongan yang melampaui batas, seolah menantang langit dan bumi. Kami telah menghancurkan banyak negeri, membunuh anak-anak dan orang tua. Bunyi surat itu dengan angkuh. Kuda-kuda kami adalah pemburu, pedang kami seperti petir, dan hati kami sekeras batu gunung. Tunduklah kalian, atau kami akan menjadikan mayat kalian setinggi piramida. Mendengar isi surat itu dibacakan, wajah para pejabat istana memucat. Lutut mereka gemetar ketakutan. Bayangan pembantaian Baghdad menari-neri di pelupuk mata mereka, membuyarkan keberanian yang tersisa. Sebagian besar dewan menyarankan untuk menyerah, membayar upeti, dan berharap belas kasihan Mongol. Namun, Sultan Qutuz memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan seorang visioner yang bertawakal. Ia tahu bahwa menyerah pada tiran tidak akan menjamin keselamatan, melainkan hanya menunda kematian dalam kehinaan. Qutuz mengambil keputusan yang mengejutkan seluruh dunia saat itu. Sebuah tindakan yang belum pernah dilakukan pemimpin lain. Ia memerintahkan untuk mengeksekusi utusan Mongol tersebut dan menggantung kepala mereka di gerbang Kairo
Bab Zuela. Ini adalah deklarasi perang terbuka, sebuah sinyal bahwa Mesir tidak akan pernah bernegosiasi dengan penjajah. Tindakan ini menutup semua jalan untuk mundur. Pilihannya sekarang hanya dua, menang atau mati. Setelah itu, Kutus mengumpulkan para amir yang masih ragu-ragu di istananya. Melihat ketakutan di mata mereka, Kutus bangkit dan menyampaikan pidato yang sangat emosional. Suaranya lantang, memecah keheningan yang mencekam di ruang sidang. "Wahai para pemimpin Muslim," serunya dengan mata berapi-api, "kalian telah memakan harta Baitul Mal. Kalian menikmati kemewahan di masa damai. Namun sekarang, ketika musuh datang untuk menodai agama dan kehormatan kita, kalian ingin lari? Kalian takut mati, padahal kematian itu pasti datang, baik di medan perang maupun di atas kasur empuk." Kata-katanya menohok tajam ke dalam hati nurani para jenderal dan pejabat itu. "Aku, Kutus, akan berangkat sendiri untuk melawan Mongol. Jika kalian tidak mau ikut, aku akan menjual nyawaku untuk Allah dan untuk melindungi kaum yang lemah. Siapa yang ingin berjihad, ikutlah bersamaku. Siapa yang ingin lari, silakan pergi. Dosa kalian akan kalian tanggung sendiri." Ruangan itu hening sejenak. Isak tangis mulai terdengar dari beberapa sudut. Kata-kata tulus dari seorang pemimpin yang siap berkorban nyawa ternyata mampu melelehkan hati yang beku. Rasa malu mulai menjalar di hati para amir. Bagaimana mungkin mereka membiarkan sultan mereka berjuang sendirian? Satu persatu, mereka bangkit, menghunus pedang, dan bersumpah setia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Semangat jihad kembali menyala. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Mesir mulai berdenyut dengan aktivitas perang. Pandai besi menempa pedang siang dan malam. Para ibu melepas anak-anak mereka dengan doa. Para ulama di mimbar-mimbar membacakan ayat-ayat kemenangan. Kutus berhasil menyatukan faksi-faksi yang bertikai, termasuk merangkul rival lamanya, Baibars. Ia menyadari bahwa persatuan umat adalah kunci utama kemenangan. Lebih penting daripada jumlah pasukan. Tidak ada lagi Mamluk Bahri atau Mamluk Muizzi, yang ada hanyalah tentara Islam. Kini, pasukan itu siap bergerak, bukan menunggu di Kairo, tapi menjemput musuh di Palestina. Sebuah strategi yang tidak diduga oleh Kitbuka yang sombong. Singa-singa Mesir telah bangun dari tidurnya, siap menerkam serigala dari timur. Bagian 4. Jebakan di lembah mata air Goliat. Sultan Kutus bukanlah jenderal yang hanya bermodalkan nekat. Ia adalah ahli strategi yang brilian. Ia tahu bahwa melawan Mongol di tanah datar yang terbuka adalah tindakan bunuh diri. Kavaleri Mongol terkenal dengan kecepatan dan kemampuan memanah sambil berkuda yang mematikan. Oleh karena itu, Kutus harus memilih medan pertempuran, bukan dipilihkan oleh musuh. Ia memimpin pasukannya keluar dari Mesir, bergerak cepat melintasi gurun Sinai, menuju Palestina. Langkah ini mengejutkan Mongol, karena biasanya musuh mereka hanya bertahan di balik benteng kota. Kutus juga melakukan langkah cerdik, dengan meminta izin melintas kepada tentara salib di Akra. Meskipun mereka musuh, tentara salib pun takut pada Mongol, dan memilih bersikap netral, membiarkan Kutus lewat. Target Kutus adalah sebuah lembah spesifik di Galilea, yang dikenal dengan nama Ain Jalut. Nama Ain Jalut berarti mata air Jalut atau mata air Goliat. Nama yang sangat simbolis, seolah mengisyaratkan pertarungan antara Daud yang kecil melawan Jalut yang raksasa. Lembah ini dikelilingi oleh perbukitan tinggi di 3 sisi, dengan satu jalan masuk yang sempit. Ini adalah medan yang sempurna untuk menetralkan keunggulan manuver pasukan berkuda Mongol. Di tempat sempit ini, jumlah pasukan Mongol yang besar justru bisa menjadi bumerang, membuat mereka sulit bergerak. Kutus tiba lebih dulu, dan segera mengatur pasukannya dengan sangat rapi dan rahasia. Ia menyembunyikan pasukan utama Mamluk di balik bukit-bukit dan pepohonan rimbun di sisi lembah. Mereka diperintahkan untuk diam, menahan napas, dan tidak membuat suara sedikit pun sampai sinyal diberikan. Sementara itu, Kutus menugaskan Baibars, jenderal yang tangkas dan pemberani, untuk memimpin pasukan depan, atau vanguard. Tugas Baibars sangat berbahaya. Ia harus menjadi umpan. Baibars harus memancing pasukan Mongol masuk ke dalam lembah, membuat mereka percaya bahwa pasukan Muslim berjumlah sedikit. Ini adalah taktik klasik feint retreat, atau pura-pura mundur, namun sangat berisiko jika koordinasi gagal. Di sisi lain,
Jenderal Kitbuka yang sombong bergerak dari utara dengan penuh percaya diri. Ia meremehkan laporan intelijen tentang pergerakan Kutus, menganggap Mamluk hanyalah kumpulan budak yang tidak terorganisir. Kitbuka begitu yakin dengan kekuatan mesin perangnya yang tak terkalahkan. Ia tidak menunggu bala bantuan penuh, melainkan memacu kuda-kudanya untuk segera menghabisi musuh. Tanggal 3 September tahun 1260 Masehi. Di pagi hari bulan Ramadan yang penuh berkah, dua kekuatan besar dunia akhirnya bertemu di lembah Ain Jalut yang bersejarah. Udara pagi itu terasa berat. Debu mulai beterbangan, diiringi suara derap langkah ribuan kuda. Pasukan Baibars muncul di mulut lembah, memukul genderang perang, menantang Mongol. Melihat pasukan musuh yang tampak sedikit, Kitbuka langsung memerintahkan serangan total. Gelombang pasukan Mongol menerjang seperti banjir bandang, menghujani Mamluk dengan ribuan anak panah. Baibars dan pasukannya bertempur dengan gagah berani, menahan gempuran awal dengan disiplin tinggi. Namun sesuai rencana, mereka mulai mundur perlahan, seolah-olah terdesak dan ketakutan. Melihat musuh mundur, naluri predator Kitbuka mengambil alih logika militernya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar, masuk semakin dalam ke perangkap yang telah disiapkan. Mereka tidak sadar bahwa di balik bukit-bukit yang sunyi, ribuan mata sedang mengintai. Perangkap maut itu hampir tertutup sempurna, menunggu satu teriakan komando. Bagian 5. Wa Islamah. Detik-detik penentu takdir matahari mulai meninggi, menyinari lembah Ain Jalut yang kini dipenuhi debu dan darah. Pasukan Mongol telah masuk sepenuhnya ke dalam lembah, mengejar pasukan Baibars yang mereka kira sedang melarikan diri. Tiba-tiba, suasana berubah drastis, menjadi mimpi buruk bagi pasukan Kitbuka. Suara trompet dan genderang Mamluk menggema dari segala arah, memantul di dinding-dinding bukit. Dari balik pepohonan dan celah bukit, pasukan utama Kutus muncul bagaikan air bah yang tumpah. Mereka mengepung Mongol dari sisi kanan, kiri, dan belakang, membentuk formasi tapal kuda yang mematikan. Kitbuka terkejut, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam killing zone, atau zona pembantaian. Namun, bangsa Mongol adalah petarung sejati. Mereka tidak menyerah begitu saja, meski terkepung. Dengan keganasan yang luar biasa, mereka memutar arah serangan, mencoba mendobrak sayap kiri pasukan Mamluk. Serangan balik Mongol begitu dahsyat, hingga formasi sayap kiri Mamluk mulai goyah dan hampir pecah. Kepanikan mulai melanda beberapa prajurit Mamluk. Bayangan kekalahan kembali menghantui pikiran mereka. Jika formasi ini jebol, maka strategi pengepungan akan gagal dan Mongol bisa membalikan keadaan. Melihat momen kritis ini, Sultan Kutus tidak tinggal diam di tenda komandonya. Ia sadar bahwa ini adalah detik penentuan. Hidup atau matinya peradaban Islam ditentukan di sini. Kutus memacu kudanya langsung ke garis depan, menembus hujan panah dan sabetan pedang. Di tengah kekacauan itu, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh pasukannya terhenyak. Ia melepas helm perangnya, melemparkannya karus-karas ke tanah, hingga wajahnya terlihat jelas oleh semua prajurit. Dengan suara yang menggelegar, mengatasi gemuruh perang, ia berteriak, "Wa Islamah! Wa Islamah! Oh Islamku! Oh Islamku! Siapa lagi yang akan membelamu jika bukan kami?" Teriakan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah jeritan jiwa seorang hamba yang mencintai agamanya melebihi nyawanya. Ia tidak berteriak, "Wahai pasukanku," atau "Demi Mesir," tapi ia menyeru atas nama Islam. Melihat Sultan mereka bertaruh nyawa tanpa pelindung kepala. Rasa takut di hati prajurit Mamluk seketika sirna. Rasa malu dan cinta pada Allah membakar semangat mereka hingga ke titik didih tertinggi. Mereka berbalik menyerang dengan kekuatan yang sioluala dilipat gandakan oleh malaikat. Kutus sendiri terjun ke tengah pertempuran, menebas musuh di kanan dan kirinya. Kudanya sempat tertusuk panah dan jatuh, membuatnya terlempar ke tanah. Seorang perwira menawarkan kudanya, namun Kutus menolak dan berkata, "Jangan, tetaplah bertempur hingga kuda cadangan datang." Semangat heroik ini menular dengan cepat. Tidak ada lagi yang berpikir untuk mundur. Pertempuran jarak dekat terjadi dengan sangat brutal. Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak. Di ruang sempit itu, keahlian memanah Mongol
menjadi tidak berguna. Mereka dipaksa bertarung satu lawan satu, melawan Mamluk yang terlatih. Perlahan namun pasti, arus pertempuran berbalik. Pasukan Mongol yang terkenal tak terkalahkan, kini mulai terdesak, terjepit di antara bukit dan pasukan Muslim. Jenderal Kitbuka, meski bertarung dengan gagah berani, akhirnya tertangkap atau tewas dalam kekacauan itu. Melihat pemimpin mereka jatuh, moral pasukan Mongol runtuh seketika. Mereka yang tersisa mencoba melarikan diri, namun tidak ada jalan keluar. Hari itu, tanah Ain Jalut menjadi saksi bisu hancurnya mitos ketidakterkalahan bangsa Mongol. Teriakan takbir menggema di seluruh lembah, mengiringi kemenangan yang dijanjikan Allah. Bagian 6. Warisan abadi sang penyelamat. Kemenangan di Ain Jalut bukanlah kemenangan militer biasa. Ini adalah salah satu titik balik terpenting dalam sejarah dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekspansi mereka, pasukan utama Mongol dihancurkan secara total dalam pertempuran terbuka. Kabar kemenangan Kutus menyebar laksana kilat, membawa harapan baru bagi dunia yang sedang putus asa. Eropa yang ketakutan, Asia yang tertindas, semua memandang takjub ke arah Mesir. Mitos bahwa Mongol adalah hukuman Tuhan yang tak bisa dilawan, akhirnya patah selamanya. Mesir selamat, dan yang lebih penting, tempat-tempat suci Mekah, Madinah, dan Yerusalem terlindungi dari kehancuran. Bayangkan sejenak, sahabat teladan umat, skenario seandainya Kutus kalah hari itu, mungkin peradaban Islam akan mengalami kemunduran berabad-abad, atau bahkan hilang dari peta sejarah. Khazanah ilmu pengetahuan, warisan ulama, dan syiar agama mungkin akan terkubur bersama debu Ain Jalut. Namun, Allah berkehendak lain melalui tangan hambanya yang berani. Saifuddin Kutus, meski Kutus syahid tak lama setelah kemenangan itu karena intrik politik, warisannya abadi. Ia mewariskan sebuah negara Mamluk yang kuat, yang akan menjaga dunia Islam selama 250 tahun ke depan. Ia mengajarkan kita bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah atau kelengkapan senjata. Kemenangan ditentukan oleh man behind the gun, oleh hati yang tertaut kuat pada Allah. Kutus mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah ia yang paling depan dalam berkorban, bukan yang bersembunyi di balik meja kekuasaan. Ia membuktikan bahwa seorang mantan budak sekalipun bisa menjadi penyelamat peradaban jika memiliki iman baja dan visi yang lurus. Kisah Ain Jalut adalah pengingat bagi kita semua di zaman modern ini, bahwa seberat apapun masalah yang menimpa umat, sedalam apapun kejatuhan kita, selalu ada jalan untuk bangkit. Syaratnya adalah persatuan, keberanian mengambil risiko, dan tawakal yang sebenar-benarnya. Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak berdaya di hadapan kezaliman global. Seperti Kutus yang berani menantang badai, kita pun harus memiliki mental juara dalam membela kebenaran. Semoga kisah Sultan Saifuddin Kutus dan pertempuran Ain Jalut ini menjadi bahan bakar semangat bagi kita, menjadi inspirasi untuk memperbaiki diri, memperkuat ukhuwah, dan berkontribusi bagi kejayaan umat. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini hingga akhir di channel Teladan Umat. Jika hati Anda tergetar mendengar perjuangan para pahlawan ini, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Like video ini, agar semakin banyak orang yang mengenal sejarah emas kita. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah subscribe untuk terus mendapatkan asupan gizi sejarah yang bermutu. Sampai jumpa di kisah teladan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.